Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Zuro, NIM 2051050040005 dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keseimbangan ISLM dengan pendekatan ekonomi Islam. Untuk memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pasar barang dan pasar uang dalam model ISLM. ISLM terdiri dari dua, yaitu IS dan LM. IS adalah singkatan dari investment saving yang berarti pasar barang, sedangkan LM adalah singkatan dari likuiditas money yang berarti pasar uang. Model ISLM ini yang menjelaskan interaksi antara dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang. Di kedua pasar ini, peranan tingkat suku bunga sangat mempengaruhi komponen, terutama variabel konsumsi dan variabel investasi. Kemudian, perubahan-perubahan indikator yang terdapat di kedua pasar ini sangat mempengaruhi pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Materi yang kedua yaitu keseimbangan pasar barang dan kurva IS. Pasar barang dikatakan dalam keseimbangan apabila penawaran pada pasar barang ada penerimaan pada pasar barang tersebut, atau dengan kata lainnya pengeluaran sama dengan pendapatan. Nah, keseimbangan pada pasar barang itu ditujukan oleh suatu kurva yang dinamakan kurva IS. Kurva IS ini ialah suatu kurva yang menjelaskan hubungan berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional keseimbangan, di mana pasar barang pada posisi keseimbangan. Nah, untuk menentukan suatu kurva itu sama halnya dengan menentukan persamaan keseimbangan, atau dengan menyatakan pengeluaran sama dengan pendapatan. Keseimbangan terjadi ketika kondisi pendapatan sama dengan nilai konsumsi ditambah investasi, atau yang dinyatakan dengan rumus Y sama dengan C plus I. Kemudian, jika suku bunga mengalami kenaikan yang akan berdampak pada turunnya total permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, jika ada perubahan pada pajak yang akan berdampak pada perubahan konsumsi ataupun perubahan dalam pengeluaran pemerintah, maka kurva akan bergeser ke kiri maupun ke kanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Rabbani Rafiuddin Pratama. Saya dari kelompok 11 Makro Islam. Dan kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang keseimbangan pasar uang dan kurva LM. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Nah, pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Pasar uang muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Sama halnya dengan pasar lainnya, keseimbangan akan tercapai pada saat jumlah permintaan uang di pasar sama dengan jumlah penawarannya. Dalam sistem ekonomi di luar ekonomi Islam, permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, sedangkan penawarannya merupakan otoritas dari bank sentral, sehingga bentuk kurva penawarannya menjadi inelastis sempurna. Besarnya permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan nominal dan suku bunga. Kurva LM adalah singkatan dari likuiditas dan money, yaitu uang. Adalah hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang dinyatakan dengan kurva LM. Teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa tingkat bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid, yaitu uang. Jika M menyatakan penawaran uang dan P menyatakan tingkat harga, maka M atau P adalah penawaran dari keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya penawaran uang real tetap. Kurva atau fungsi LM adalah kurva atau fungsi yang menunjukkan hubungan tingkat pendapatan nasional dengan berbagai tingkat bunga yang memenuhi syarat equilibriumnya. Syarat equilibrium pasar uang yaitu jika permintaan uang sama dengan penawaran uang tersebut. Gitu yang bisa saya sampaikan sedikit. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Diana Nabila, NIM 2051050404007 dari kelompok 11.
Saya di sini akan membahas tentang materi keseimbangan kurva ISLM. Sebagai telah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan antara I dan Y pada pasar barang dalam kondisi equilibrium. Sedangkan kurva LM merupakan kurva yang menghubungkan antara Y dan I pada pasar uang dalam kondisi equilibrium. Jika kurva IS dan kurva LM bertemu pada satu titik, maka titik titik tersebut menggambarkan sekaligus keseimbangan yang terjadi di pasar barang maupun pasar uang. Keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan dalam perekonomian. Pada gambar di atas, keseimbangan terjadi pada titik A, yaitu pada tingkat pendapatan sebesar Y dan tingkat bunga sebesar IO. Dalam keseimbangan dikonsumsikan pasar uang dan pasar barang dalam kondisi equilibrium. Materi selanjutnya, pasar barang dalam perspektif Islam. Kalau kita telaah pasar barang dalam pemikiran konvensional, komponen-komponen penyusunan antara lain adalah konsumsi J, investasi I, dan pengeluaran pemerintah G. Jika secara matematis, hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut. Ada satu hal yang menjadi ciri-ciri pasar barang dalam sistem ekonomi konvensional adalah kehadiran instrumen suku bunga yang menjadi faktor penentu besaran investasi di masyarakat. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan konsep perekonomian dalam Islam yang mengharamkan suku bunga karena suku bunga sama dengan riba. Dalam Islam, hukum bunga diganti dengan ekonomi bagi hasil, sehingga investasi dalam melakukan investasi adalah besaran bagi hasil. Besaran bagi hasil yang menjadi daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi adalah share dari keuntungan yang dibagi kepada investor dan kepada pengelola. Terkait dengan keuntungan, besaran keuntungan ini akan diukur dengan menggunakan besaran standar upah minimum. Untuk mendapatkan suatu tingkat keuntungan tentu sangat dipengaruhi oleh besaran modal yang digunakan dalam berinvestasi. Secara umum, kondisi ini dapat terjadi pada kondisi di mana modal yang tersedia tidak dapat berbentuk bunga, melainkan dalam bentuk bagi hasil, mudharabah maupun musyarakah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim, NIM 20510504002. Saya dari kelompok 11 matkul ekonomi makro. Saya akan menjelaskan materi tentang permintaan uang dalam perspektif Islam. Permintaan uang dalam suatu sistem perekonomian yang Islam akan dipengaruhi oleh motif seorang muslim dalam memegang uang. Menurut Madwell, ada dua motif utama seorang muslim dalam memegang uang, yaitu motivasi transaksi dan motivasi berjaga-jaga. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi sebagaimana yang dikemukakan Keynes tidak akan ada dalam suatu sistem perekonomian yang Islam. Permintaan uang dalam ekonomi Islam menurut Madwell juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Motivasi berjaga-jaga meskipun dibenarkan namun tidak berlebihan. Untuk berjaga-jaga hanya dibenarkan dengan jumlah yang terbatas. Terbatasnya jumlah uang untuk berjaga-jaga ini tidak terlepas dari kepercayaan seorang muslim akan janji Allah di Al-Quran bahwa Allah akan menjamin rezeki mereka, yaitu manusia. Selain dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya, permintaan uang dalam sistem ekonomi Islam juga tergantung kepada ekspektasi return dari financial asset. Ekspektasi return yang tinggi dalam financial asset menyebabkan uang menjadi kurang bermanfaat jika uang hanya dipegang dan tidak diinvestasikan. Meski demikian, adanya rasa tanggung jawab seorang muslim dalam membantu sama muslim lainnya, maka motif memegang uang seringkali dilandasi sikap untuk dapat memberikan pinjaman qardhul hasan kepada orang lain sebagai upaya untuk membantu mereka yang membutuhkan dana pinjaman jangka pendek dengan jumlah uang tunai yang lebih banyak. Maka seorang muslim idealnya akan dapat memberikan lebih banyak pinjaman kebaikan kepada samanya. Permintaan uang yang didedikasikan untuk pinjaman kebaikan ini selanjutnya disebut dengan motif altruistik. Kegiatan dasar untuk memegang uang pada saat return rendah dan dorongan untuk investasi pada saat return tinggi. Dengan kondisi ini, maka motif memegang uang untuk tujuan altruistik akan lebih besar pada saat return investasi dari aset finansial rendah daripada saat
ekspektasi return investasi tinggi. Fahim Khan menambahkan bahwa dalam Islam terdapat suatu institusi pengendalian dari permintaan uang yang spekulatif, yaitu zakat. Dengan adanya zakat maka akan memperkuat motif memegang uang untuk motif altruistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.